Tim Nugroho PU sebentar lagi bersiap untuk melakukan pengecoran. Dalam hal ini luasannya kurang lebih ada di 4 meter ya, ini 4 meter. Dari sisi kiri ke kanan saya ini 4 meter. Kemudian dari ujung sana ke ujung sini ini kurang lebih di 6 meter ya. Jadi 4 meter kali 6 meter. Kemudian ini voidnya ada di 2 meter sahabat PU ya. Kita mau ngecor ini dengan metode atau jenis dak konvensional. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Saat ini saya sedang berada di lokasi proyek renovasi rumah 2 lantai di Jakarta sahabat PU. Jadi existing sudah ada rumah 2 lantainya. Di depan ini adalah atapnya lantai 2 di rumah ini ya. Dan pekerjaan yang sedang berlangsung saat ini adalah pengecoran dak rooftop. Jadi dak yang sedang mau kita cor ini levelnya itu setara di posisi ring bulknya rumah existing ya. Sahabat PU bisa lihat dak ini posisinya tepat berada di cucuran atap existing, karena ini juga bisa kita kategorikan sebagai dak lantai 3. Namun dalam hal ini karena pekerjaan kami stop di dak ini dan tidak ditumbuhkan lagi bangunannya di atas, maka tepatnya bahwa dak di depan ini adalah sebuah dak rooftop sahabat PU. Kita mau membahas segala hal ya terkait dengan pembesian sebelum dicor sahabat PU. Saya pikir banyak hal yang mau saya sampaikan, sahabat PU disimak baik-baik. Jadi kita runtut dari bawah dulu ya sahabat PU. Nah, ini ada void. Sebuah lantai yang dibuka ya, itu dinamakan dengan void. Sebuah lantai atau plat lantai yang dibuka, di dalamnya ada tangganya, itu void tangga. Kalau dibuka saja namun nggak ada apa-apanya, bolong-bolongan gini, namanya void saja. Ini bisa disebut dengan void lantai 3 ya. Di bawahnya ada void lantai 2. Di bawahnya ya bisa taman ya kan, bisa ruang-ruang apa gitu ya. Itu yang ada di bawahnya, seperti itu. Nah, nanti tangga menuju ke dak rooftop ini pakainya atau direncanakan adalah tangga putar sahabat PU, atau tangga besi berbentuk lingkaran. Nanti tempatnya ada di sini ya, ada di sini. Ini ruangan kurang lebih ukurannya 2 meter kali 2 meter. Nanti ada tangga putar ya di sini hingga sampailah ke dak lantai rooftop. Nah, di sini. Nah, ini disebut dengan baiknya kita sebut dengan bordes tangga ya, karena ibaratnya ini adalah tempat berhentinya atau ending terakhirnya ketika naik tangga dan sampailah ke lantai 3 ya. Namun bordes tangganya ini terbuat dari beton sahabat PU yang platnya, baloknya kita teruskan ke dak lantai 3 ya. Jadi sebenarnya kalau nggak ada tangga di sini ya nggak perlu bikin bordes beton ini. Jadi ini adalah bordes beton, nanti nyambung dengan dak, maksud saya nyambung dengan tangga besinya sahabat PU ya. Oke, kemudian ini adalah bordes ya. Kemudian jangan lupa pula terhadap dak-dak yang ada di ujung seperti ini. Kemudian nah ini dipikirkan juga apakah di bawah dak ini itu akan ada plafon apa enggak gitu ya. Kalau di bawahnya itu ada plafon, maka sahabat PU harus bikin janggutan ya. Janggutan itu adalah pembatas ya, atau lisplang ya. Kalau kita lihat dari luar bisa disebut juga dengan lisplang beton ya, atau janggutan. Itu fungsinya adalah untuk menyangga plafon dari sisi dalam ya, dari sisi dalam di bawah dak ini. Maksud ya sahabat PU ya. Jadi kalau dari depan berfungsi sebagai lisplang, kalau dari dalam berfungsi sebagai
sanggaan atau mentoknya plafon di bawah dak lantai ini ya, terutama untuk di tepi-tepi itu jangan lupa. Biasanya banyak tukang yang sering lupa tuh kalau ada balok di tepi itu nggak diberi janggutan ya. Kalau di interior atau di dalam gampang kita bisa bikin janggutan dari partisi. Tapi kalau dari area eksterior seperti ini nggak bisa kalau pakai partisi sahabat BU, karena nanti pasti akan retak atau nggak awet. Baiknya dari beton seperti ini. Caranya ya balok seperti biasa ya, struktur balok, kemudian ditambah pembesian ke bawah ya, berbentuk plat. Jadi begelnya itu berbentuknya seperti huruf P ya, seperti huruf P. P yang di atas itu adalah begel balok, kemudian yang ekornya yang ke bawah itu untuk pembesian janggutannya. Nggak usah tebal-tebal sahabat PU, bikin di 5 cm aja sudah cukup sahabat PU ya, seperti itu. Kemudian menarik lagi, nah di sini nih, nah di area ini itu kami menyambung ya antara balok baru dengan balok lama ya, antara dak baru dengan dak existing. Acuan kami dalam mengedak ini juga elevasinya mengikuti elevasi dak tangki air existing ini sahabat PU ya. Kalau di bangunan existing ini adalah dak tangki air di lantai 3 atau dak rooftop. Di sampingnya kita bisa lihat ya atap rumah 2 lantainya. Dan yang sedang kita bangun ini adalah sisa lahan area belakang dari rumah ini dibangun 3 lantai, yang mana rooftopnya atau lantai 3-nya itu acuan kami adalah dak existing ini, dak tangki air ini, supaya terkoneksi ya, terkoneksi. Jadi kita bikin dak ini itu ya memang tujuannya untuk mengakses ke tangki air, karena jangan lupa juga ya, kalau sahabat PU mendesain atau membangun dak tangki air, jangan lupa dipikirkan akses menuju dak tangki air tersebut. Karena dak seperti ini itu pasti butuh maintenance sewaktu-waktu, misal mau dikuras, sewaktu-waktu misal otomatisnya rusak atau pompa boosternya rusak, kan harus naik. Jadi harus dipikirkan juga akses menuju ke dak tangki air tersebut sahabat PU ya. Ini dak tangki air existing. Begitu juga dengan rumah-rumah existing ya, itu sudah ada dak tangki air masing-masing ya. Nah, dak yang kami rencanakan ini tujuannya untuk akses menuju ke dak tangki air ini. Nah, di sini menariknya ya seperti biasa sahabat PU, proyek Nugroho PU itu selalu kebagian yang sulit-sulit. Kita kerjaannya nyambungin plat lama dengan plat baru, nyambungin balok lama dengan balok baru ya, seperti itu. Nah, di sini lihat ya, di sini ada balok bikinan tim Nugroho PU, di sini ada balok existing ya, di sini ada pembesian plat baru, di sini ada pembesian plat existing sahabat PU. Ini kita cor, insya Allah nanti hasil akhirnya akan menyatu atau seperti satu dak dengan umur yang sama ya, seperti itu. Oke, kemudian nah ini di depan tim Nugroho PU sebentar lagi bersiap untuk melakukan pengecoran. Dalam hal ini luasannya kurang lebih ada di 4 meter ya, ini 4 meter dari sisi kiri ke kanan saya, ini 4 meter. Kemudian dari ujung sana ke ujung sini ini kurang lebih di 6 meter ya. Jadi 4 meter kali 6 meter. Kemudian ini voidnya ada di 2 meter sahabat PU ya. Kita mau ngecor ini dengan metode atau jenis dak konvensional. Dak konvensional itu apa? Dak konvensional itu ya dak yang sejak dari dulu sudah kita kenal ya, yaitu ada begestingnya ya dari triplek kayu kaso, ada perancahnya dari bambu-bambu ini, kemudian pembesiannya 2 lapis ya, kemudian dia atau pembesian plat tersebut rata atau masuk ke dalam pembesian baloknya ya. Kemudian ketebalan plat lantai ini adalah di 12 cm ya. Itu yang dinamakan dengan dak konvensional. Kenapa dak konvensional? Nah, ini alasannya karena ini adalah untuk dak rooftop. Kalau di lantai utama ya yang bukan menjadi area-area basah, itu saya pribadi lebih pilih pakai bondek sahabat PU. Sebenarnya kalau sahabat PU mau bikin rooftop pakai bondek pun tidak masalah ya, boleh banget, dengan catatan pada saat pengecoran harus benar-benar rapet, karena minusnya dari bondek kalau ada kebocoran itu nyari sumber bocornya rada susah sahabat PU. Nah, kami hanya menghindari resiko tersebut, karena bocor di proyek Nugroho PU itu jaminan kami adalah 1
1 tahun dari semenjak serah terima proyek ya. Jadi supaya minim resiko kebocoran. Jadi untuk area-area basah, rooftop, balkon ya, area cuci jemur, kamar mandi itu spesifikasi kami pasti pakai dak konvensional seperti ini. Ya namanya pengecoran kan, jika memang ada kebocoran itu kita nembelnya itu gampang, cari sumber bocornya itu gampang sahabat PU, seperti itu. Kalau dak bondek bisa jadi di atas yang bocor itu di ujung kiri, bisa jadi di bawah itu bocornya di sisi kanan. Nah seperti itu sahabat PU. Tapi itu juga nggak mungkin, bisa sahabat PU ada yang bisa ngecor aman anti bocor ya, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja ya. Setiap jenis dak, jenis struktur, jenis material itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing sahabat PU ya. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan lagi atau yang mau saya sampaikan, di sini terdapat atap existing. Oke, ini dulunya ada atap existing dan cucurannya itu lebih panjang ya, ada kurang lebih maju ke belakang ini. Maju kok ke belakang, mundur ke belakang maksudnya, mundur ke belakang kurang lebih di 1 meter ya. Tapi kita potong, akhirnya kita potong nanti list plangnya maju ke depan ya. Jadi ibaratnya dak rooftop ini itu nanti akan jadi talangnya atap existing sahabat PU. Kalau sebelumnya atap ini tuh airnya langsung ngucur ke bawah, namun sekarang berhubung sudah ada dak rooftop di area belakang, nanti dak ini juga berfungsi sebagai talang. Nanti kita pasang rangka lisplang, kita lisplangin, jadi air ngucur ya, nanti masuk ke area dak rooftop ini ya. Oke, kemudian nah yang ada di depan ini nih, ini apa nih Pak Nugroho, kok ada besi yang ditekuk-tekuk ya? Ini adalah besi sisaan dari kolom di bawahnya ya. Nah ini baiknya ya ditekuk aja, disambungin dengan plat existing atau plat pembesian plat lantai maksud saya ya, ditekuk-tekuk seperti ini. Nah tapi kenapa ada yang disisain Pak Nugroho, ada yang naik-naik? Karena nanti di sekeliling daripada dak rooftop ini akan kita pasangi dengan bata ringan setinggi 1 meter untuk railing sahabat PU ya. Railing adalah pembatas sebuah dak ya. Kalau railing tangga berarti batasnya sebuah tangga. Nanti kita mau bikin railing ya, railing itu macam-macam, dari besi bisa, dari roster bisa, dari pasangan dinding pun bisa. Berhubung di sini yang kita butuhkan adalah safety, maka alangkah baiknya railing terbuat dari dinding masif ya. Kita pasang dinding nanti 1 meter. Makanya kita sudah persiapin nih kolom-kolom untuk ikatan dinding-dinding railing tersebut ya. Karena kita tahu bahwa dinding itu, pasangan bata itu nggak akan kuat kalau nggak ada ikatannya ya, balok atau sulf atau kolom kanan kiri dan balok di atasnya sahabat PU ya, seperti itu. Oke, tekukan besi ini sudah. Nah kemudian ini juga perlu saya sampaikan, Pak Nugroho pakai besi berapa gitu ya. Di sini terlihat ada besi gede-gede nih, malahan nih ada besi 13. Ini bukan apa-apa karena kami itu sudah selesai struktur habis ini itu 100% rampung. Kami ada beberapa sisa besi 13 sahabat PU. Jadi ini terpaksa kami pasang aja di sini. Ya tentu ini lebih kuat ya. Namun sahabat PU di lapangan nggak perlu sampai pakai besi besar-besar begini. Cukup pakai besi diameter 8 2 lapis saja, itu sudah cukup. Sebagian besar itu juga pakai besi 8 2 lapis sahabat PU ya. Ini kami pasang karena ada sisa besi 13 ya. Karena nanti nggak mau pakai lagi, semua strukturnya udah rampung, ya sudah kita anyam aja deh di sini, kita gabungin seperti itu. Oke. Kemudian dari hal lain banyak sekali sebenarnya. Namun durasi sudah 10 menit lebih. Baik, biar sahabat PU penasaran, bahasan spesifik lagi mengenai persiapan kami pengecoran dak rooftop ini akan saya sampaikan pada konten berikutnya, di hari berikutnya. Sahabat PU semangat membangun.